Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Pak Maulana, dalam pembelajaran matematika. Pada video kali ini, kita akan membahas soal yang muncul di thumbnail video ini, yaitu tentukan nilai dari sin kuadrat 6 derajat ditambah sin kuadrat 42 derajat ditambah sin kuadrat 66 derajat ditambah sin kuadrat 78 derajat. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita menggunakan rumus sudut ganda pada kosinus, yaitu cos 2 alfa sama dengan 1 dikurang sin kuadrat alfa. Nah, kenapa kita menggunakan rumus ini? Karena pada rumus ini ada unsur sin kuadrat alfa, yang dimana bentuk ini merupakan bentuk yang sering kita temui pada soal ini, yaitu ada sin kuadrat 6 derajat, sin kuadrat 42 derajat, dan seterusnya. Nah, karena di sini berbentuk sin kuadrat alfa, maka ini harus kita sederhanakan. Di mana negatif 2 sin kuadrat alfa bisa kita pindahkan ke sebelah kiri, lalu cos 2 alfa kita pindahkan ke sebelah kanan. Sehingga kita peroleh persamaan 2 sin kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang cos 2 alfa. Lalu 2-nya bisa kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, sehingga kita peroleh sin kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang cos 2 alfa per 2. Nah, sin kuadrat 6 derajat itu bisa kita ubah dengan menggunakan rumus ini. Dengan memisalkan alfa sama dengan 6 derajat. Sehingga kita peroleh sin kuadrat 6 derajat itu sama dengan 1 kurang cos 12 derajat per 2. Nah, dari mana cos 12 derajat ini? Yaitu dari cos 2 alfa. Di mana alfanya sama dengan 6 derajat. Jadi diperoleh 2 kali 6 itu sama dengan 12 derajat. Begitu pula untuk sin kuadrat 42 derajat, kita ubah menjadi 1 kurang cos 84 derajat per 2, di mana 84 derajat itu kita peroleh dari 2 kali 40 derajat. Begitu pula untuk sin kuadrat 66 derajat dan juga sin kuadrat 78 derajat. Nah, setelah kita mendapat bentuk ini, kita sederhanakan, yaitu 1 bagi 2 kita peroleh 1 bagi 2 kan sama dengan 1/2. Lalu negatif cos 12 derajat per 2, hasilnya negatif 1/2 cos 12 derajat. Ini juga 1 bagi 2 1/2. Negatif cos 84 derajat per 2 itu sama dengan negatif 1/2 cos 84 derajat. Begitu pula untuk bentuk seterusnya. Nah, sekarang kita sudah punya bentuk ini. Nah, bisa kita lihat di sini ada 1/2, ada 4. Nah, ini bisa kita jumlahkan ya. 1/2 tambah 1/2 itu sama dengan 1. Ini juga 1/2 tambah 1/2 juga 1. Sehingga jika kita jumlahkan hasilnya sama dengan 2. Sehingga 1/2 tambah 1/2 tambah 1/2 tambah 1/2 itu hasilnya adalah 2. Lalu ini tinggal kita tulis ulang. Negatif 1/2 cos 12 derajat dikurang 1/2 cos 84 derajat. Lalu dikurang 1/2 cos 132 derajat, lalu dikurang 1/2 cos 156 derajat. Nah, selanjutnya kita ubah sudut ini, sudut 130 derajat dan 156 derajat. Ini merupakan sudut pada kuadran 2, kita ubah ke sudut pada kuadran 1. Nah, pada kuadran 2, itu yang bernilai positif adalah sinus ya. Jadi untuk pada kuadran 2 yang positif itu hanya sinus, sedangkan cos dan tangen itu bernilai negatif. Sehingga pasti cos 132 derajat itu pasti bernilai negatif. Dan setara dengan 180 derajat kurang X. Berarti untuk cos 132 derajat itu bisa kita ubah menjadi negatif cos 180 derajat dikurang 132 derajat. Sehingga kita peroleh cos 132 derajat itu sama dengan negatif cos 48 derajat. Begitu pula untuk cos 156 derajat itu bisa kita ubah menjadi negatif cos 180 derajat dikurang 156 derajat. Sehingga kita peroleh cos 156 derajat itu sama dengan negatif cos 24 derajat. Nah, jika cos 132 derajat ini kita ubah menjadi negatif cos 48 derajat, dan cos 156 derajat kita ubah menjadi negatif cos 24 derajat, kita peroleh, nah, untuk negatif 1/2 cos 132 derajat berubah menjadi 1/2 cos 48 derajat. Jadi ini negatif kali negatif kan hasilnya
positif, jadi positif 1/2 cos 48 derajat. Begitu pula untuk cos 156 derajat, jika kita ubah menjadi negatif cos 24 derajat, di sini kan negatif kali negatif itu sama dengan positif, jadi ini sama dengan positif 1/2 cos 24 derajat. Nah, sekarang yang warna putih ini bisa kita satukan seperti ini. Jadi 2 tambah 1/2 cos 48 derajat dikurang 1/2 cos 12 derajat. Lalu ini bisa kita pindahkan juga 1/2 cos 24 derajat dikurang 1/2 cos 84 derajat. Jadi ini saya cuma ubah posisinya ya. Jadi yang positif saya letakkan di depan, kemudian yang negatif saya letakkan di belakang. Nah, kemudian kenapa yang putih dengan yang putih ini saya satukan? Begitu pula bagian yang berwarna kuning dan ini juga saya satukan. Karena sudut 48 dan 12 itu, ini kan keduanya bukan sudut istimewa. Tetapi jika kita jumlahkan, 48 tambah 12 itu menghasilkan sudut istimewa. Nah, ini nanti akan mempermudah kita dalam langkah selanjutnya. Pada saat kita masukkan dalam rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Jika kita yang kita kurangkan adalah 12 dan 84, nah ini tidak akan menghasilkan sudut istimewa yang baru lagi. Jadi tidak akan memudahkan langkah kita selanjutnya. Jadi yang putih harus disatukan dengan yang putih, kemudian yang warna kuning ini saya satukan dengan yang warna kuning. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat nanti pada langkah selanjutnya. Oke. Nah, tadi kita sudah sampai di sini, yaitu 2 tambah 1/2 cos 48 derajat dikurang 1/2 cos 12 derajat tambah 1/2 cos 24 derajat dikurang 1/2 cos 84 derajat. Nah, jika 1/2-nya ini kita faktorkan, kita peroleh 1/2 cos 48 derajat dikurang cos 12 derajat. Begitu pula dengan yang berwarna kuning ini, 1/2-nya juga bisa kita faktorkan keluar. Kita peroleh 1/2 kali cos 24 derajat dikurang cos 84 derajat. Nah, untuk pengurangan kosinus ini, cos dikurang cos, itu bisa kita gunakan rumus yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu rumus selisih kosinus. Di mana kita peroleh rumus, salah satunya adalah C kurang C atau cos kurang cos itu adalah negatif 2SS. Maksudnya apa? Jika kita kurangkan cos A dikurang cos B, maka itu hasilnya adalah negatif 2 SS, di mana negatif 2 sin ya. Sin yang pertama sudutnya adalah hasil penjumlahan dua sudut sebelumnya, lalu kita bagi 2. Kemudian untuk sin selanjutnya kita peroleh dari hasil pengurangan dua sudut sebelumnya, lalu dibagi 2. Nah, dari sini kita peroleh cos 48 derajat dikurang cos 12 derajat, yaitu negatif 2 sin ya. Jadi sin yang pertama kita jumlahkan 48 tambah 12 yaitu 60, lalu kita bagi 2 hasilnya 30 derajat. Kemudian untuk sin yang kedua kita kurangkan 48 kurang 12 derajat itu hasilnya 36, yang jika kita bagi 2 hasilnya 18 derajat. Jadi kita peroleh cos 48 dikurang cos 12 derajat itu sama dengan negatif 2 sin 30 derajat sin 18 derajat. Begitu pula untuk cos 24 derajat dikurang cos 84 derajat, itu kita peroleh negatif 2 sin, di mana sin yang pertama adalah 24 ditambah 84, itu sama dengan 108, lalu kita bagi 2, hasilnya 54 derajat. Kemudian untuk sin yang kedua, kita dapatkan dari 24 kurang 84, itu sama dengan negatif 60, lalu kita bagi 2, hasilnya negatif 30 derajat. Sehingga kita sampai sini bisa kita ubah sudut istimewa ini ke dalam nilai eksak, yaitu sin 30 derajat sama dengan 1/2, lalu sin negatif 30 derajat itu sama dengan negatif 1/2. Nah, dari sini bisa kita bagi ya, 2 bagi 2 ini bisa habis, kemudian 2 bagi 2 ini juga bisa habis, sehingga kita peroleh, nah ini 1/2 kali negatif ya, itu sama dengan negatif 1/2 kali sin 18 derajat, lalu ini negatif kali negatif, hasilnya positif, jadi positif 1/2 sin 54 derajat.
Lalu dari sini 1/2-nya bisa kita faktorkan. Nah, jika 1/2-nya kita faktorkan, yang di sini tersisa sin 54 derajat. Kemudian di sini sisa negatif sin 18 derajat. Jadi ini posisinya saya tukar ya, agar yang positifnya di depan, kemudian yang negatifnya di belakang. Nah, sampai sini kita sudah peroleh 2 tambah 1/2 kali sin 54 derajat kurang sin 18 derajat. Nah, selanjutnya sama seperti sebelumnya, sin kurang sin bisa kita selesaikan dengan rumus berikut, yaitu dari keempat rumus ini kita menggunakan rumus S kurang S sama dengan 2CS, yaitu sin A kurang sin B sama dengan 2 cos A tambah B per 2 sin A kurang B per 2. Berarti untuk sin 54 derajat kurang sin 18 derajat, kita ubah menjadi 2 cos 54 tambah 18 itu 72, lalu dibagi 2 hasilnya 36 derajat. Kemudian sin 54 kurang 18 itu sama dengan 36, yang jika kita bagi 2 sama dengan 18 derajat. Oke. Sekarang perhatikan 2 cos 36 derajat sin 18 derajat. Nah, bisa kita lihat bahwa cos 36 derajat dan sin 18 derajat ini bukan merupakan sudut istimewa. Sehingga untuk mendapatkan nilai atau bentuk sederhana dari perkalian cos dan sin ini, kita harus melakukan sebuah trik khusus atau manipulasi khusus agar mendapatkan nilai yang lebih sederhana. Caranya seperti apa? Jadi kita bisa kalikan 2 cos 36 derajat sin 18 derajat ini dengan 2 cos 18 derajat per 2 cos 18 derajat. Mengapa saya kalikan dengan 2 cos 18 derajat? Karena saya ingin mengarahkan bentuk ini dengan menggunakan rumus sudut ganda. Nah, coba perhatikan jika kita kalikan 2 cos 36 derajat sin 18 derajat dikali dengan 2 cos 18 derajat. Di sini kita bisa lihat bahwa yang berwarna putih ini bisa kita manipulasi dengan rumus sudut ganda, di mana 2 sin 18 derajat cos 18 derajat itu bisa kita ubah menjadi sin 36 derajat. Nah, caranya yaitu dengan menggunakan rumus sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa, di mana alfanya sama dengan 18 derajat. Jadi 2 sin 18 derajat cos 18 derajat itu bisa kita ubah menjadi sin 2 kali 18 derajat atau sin 36 derajat. Nah, dari situlah kita peroleh sin 36 derajat ini, yaitu dari 2 sin 18 derajat cos 18 derajat. Kemudian 2 cos 36 derajat sin 36 derajat ini itu juga bisa kita ubah dengan menggunakan rumus sudut ganda, yaitu 2 sin 36 derajat cos 36 derajat itu bisa berubah menjadi sin 2 kali 36 derajat atau sin 72 derajat. Nah, kemudian yang bagian bawah juga itu bisa kita ubah ini ya, cos 18 derajat bisa kita ubah menjadi sin 72 derajat. Karena kita ketahui bahwa ada rumus cos X itu sama dengan sin 90 derajat dikurang X. Berarti untuk cos 18 derajat itu sama dengan sin 90 dikurang 18 atau setara dengan sin 72. Nah, dari sini bisa kita bagi sin 70 derajat per sin 72 derajat itu hasilnya sama dengan 1/2. Nah, dari sini kita peroleh 2 cos 36 derajat sin 18 derajat itu sama dengan 1/2. Lalu kita kalikan 1/2 dengan 1/2, hasilnya adalah 1/4. Lalu 2 ditambah 1/4 itu sama dengan 9/4. Jadi dari sini kita peroleh sebuah kesimpulan bahwa nilai dari sin kuadrat 6 derajat ditambah sin kuadrat 40 derajat ditambah sin kuadrat 66 derajat ditambah sin kuadrat 78 derajat hasilnya sama dengan 9/4. Oke, demikian untuk pembahasan video kali ini. Jika kalian suka silahkan like dan share ke media sosial kalian. Jika kalian ingin subscribe silahkan tekan subscribe. Dan jika kalian punya pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar yang tersedia. Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.